Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, dalam era pandemi ini jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan agar kalian senantiasa sehat, tidak terjangkit virus maupun penyakit yang lain. Baik, pagi ini Pak Chandra akan menyampaikan partikel penyusun benda dan makhluk hidup untuk IPA kelas 9. Kita akan belajar bersama-sama tentang partikel-partikel penyusun benda di sekitar kita maupun diri kita sendiri. Sebenarnya apa atau partikel penyusun atau yang menyusun kita itu apa toh? Nah, kita akan belajar itu nanti. Baik, sebelum kita mulai, silahkan kita berdoa dulu bersama-sama agar apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat. Doa dimulai. Baik, untuk partikel penyusun benda dan makhluk hidup ini ada di materi kelas 9 IPA di semester yang kedua setelah kalian mempelajari bab yang pertama yaitu kemagnetan, bab yang kedua yaitu kemarin bioteknologi, dan yang ketiga adalah partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Partikel penyusun benda dan makhluk hidup ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa submateri, diantaranya partikel penyusun benda, kemudian ada nanti teori atom, kemudian notasi atom atau nomor atom, nomor massa dan sebagainya, sampai dengan nanti kalian akan menghitung konfigurasi elektron dari sebuah atom. Lupa belum kok sudah jauh-jauh sampai atom, sampai teori atom dan sebagainya. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi berbicara panjang dan lebar, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang partikel materi. Partikel materi itu apa toh Pak? Dari tadi bicara menyampaikan partikel atom tapi tidak dijelaskan itu apa. Baik, Bapak contohkan di sini punya sebatang besi. Ya, sebatang besi. Kalian bayangkan besi ini kemudian Pak Chandra bagi-bagi kembali. Ya, Pak Chandra potong-potong kecil-kecil sampai dengan bagian yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Itulah yang dinamakan dengan partikel. Ya, Pak Chandra ulangi, besi ini yang kalian lihat di layar, kalian bayangkan dipotong-potong sampai menjadi bagian yang paling kecil yang sampai tidak bisa dibagi lagi. Ya, jadi besi ini dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil sambil Pak Chandra oret-oret menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil sampai tidak bisa dibagi lagi. Itulah yang dinamakan dengan partikel. Ya, dinamakan dengan partikel. Oke. Nah, potongan-potongan kecil yang tidak bisa dibagi lagi ini adalah besi pada hakikatnya, ya betul kan? Jadi besi yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka partikel ini, ya partikel besi ini sifatnya sama dengan si besi yang utuh tadi. Jadi partikel-partikel yang kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi itu memiliki sifat yang sama dengan besinya, karena pada dasarnya titik-titik atau partikel-partikel yang kita dapatkan dari potongan-potongan besi tadi itu adalah berasal dari besi yang ini, ya kan? Dipotong-potong sampai menjadi kecil sampai tidak bisa dibagi lagi, itu namanya partikel. Partikel itu adalah partikel besi karena dia didapat dari besi. Dia mempunyai sifat yang sama dengan besi yang masih utuh tadi, yang masih besar. Gitu ya, maka dapat disimpulkan bahwa partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat yang sama dengan materi tersebut. Contoh lain Pak, selain besi, oke kita punya misalkan batu atau tanah atau apapun. Kalian bagi menjadi partikel kecil. Misalkan Pak Chandra punya roti nih, dibagi 2, dibagi lagi menjadi 4, dibagi menjadi 8, dibagi lagi menjadi 16 dan seterusnya sampai roti itu tidak bisa dibagi kembali. Maka bagian terkecil itu tadi yang dinamakan dengan partikel. Partikel apa kalau begitu? Maka partikel roti, karena partikel itu tadi diperoleh dari hasil pembagian roti. Kalau rotinya tadi manis, maka partikel roti yang paling kecil itu juga rasanya manis. Kalau partikel
rotinya tadinya itu adalah pahit, maka partikel kecilnya juga sudah pasti pahit. Gitu ya, itulah yang dimaksud dengan memiliki sifat yang sama. Nah, nih sifat yang sama itu maksudnya itu tadi, bahwa kalau rotinya manis maka partikelnya manis, kalau rotinya asin maka partikelnya asin. Itu tadi. Ya, jadi partikel adalah suatu bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak bisa dibagi lagi, yang sifatnya masih sama dengan materi tersebut. Nah, untuk pembahasan materi kelas 9 akan dibahas 3 jenis partikel materi, yaitu atom, molekul, dan juga ion. Atom, molekul, dan juga ion. Nah, ya pelan-pelan dipahami dulu tadi apa itu partikel materi. Kemudian nanti kita akan bersama belajar bersama-sama tentang atom, molekul, dan juga ion. Apa tuh Pak atom, molekul, dan juga ion? Sabar dulu. Nah, kita satu-satu dulu kita bahas. Partikel materi yang pertama adalah atom. Nah, kalau tadi jadi partikel itu tadi ada 3 ya Pak Chandra ulangi. Yang pertama adalah atom, yang kedua adalah molekul, dan yang ketiga adalah ion. Jadi partikel bagian terkecil yang masih memiliki sifat yang sama dari materi itu ada 3 jenis, yaitu atom, molekul, dan ion. Ya, yang pertama atom. Atom, sambil kalian bisa baca buku dari sumber manapun atau baca internet dan sebagainya, bahwa atom itu secara bahasa dulu, atom ini terdiri atas 2 kata ya. Secara bahasa memiliki terdiri atas 2 kata, yaitu a dan tomos ya. A dan tomos. A itu artinya tidak, tomos itu artinya dibagi ya. Tidak, tomos itu artinya dibagi, berasal dari bahasa Yunani yang kalau diartikan secara harfiah, atom itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi kembali. Kenapa? Saking kecilnya ya. Orang zaman dulu berfilosofi, bagaimana kalau batu yang besar itu dibagi-bagi lagi menjadi kecil, apakah nanti ya, pastilah nanti ada satu bagian yang tidak bisa dibagi lagi oleh manusia. Itulah yang disebut dengan atom. Oke, kalau Pak Chandra punya atomnya atom besi, kalau Pak Chandra punyanya besi, maka atomnya adalah atom besi. Kalau Pak Chandra punyanya emas, maka atomnya adalah emas. Kalau Pak Chandra punyanya karbon, maka atomnya adalah atom karbon. Kalau Pak Chandra misalkan bernapas setiap hari, menghirup oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan berbagai gas lain, maka atomnya juga atom oksigen, nitrogen, dan berbagai gas lain. Oke, Pak Chandra ulangi, atom adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi, atau partikel terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi kembali saking kecilnya ya. Nah, tadi contohnya adalah atom besi, atom emas, atom karbon, dan sebagainya. Tuh. Nah, contohnya apa Pak? Ya, kalian sambil bisa baca buku, Pak Chandra sampaikan intinya saja bahwa contohnya dari atom itu apa Pak? Ciri-cirinya Pak? Ya, atom itu sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Maka kalau Pak Chandra punya unsur, nah ada kata-kata lagi unsur itu apa toh Pak? Kalian bisa, itu seharusnya sudah pernah dibahas di kelas 7 dulu. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana, artinya dia tidak berikatan dengan unsur lain maupun dengan unsur lain yang sama ataupun yang berbeda jenis. Maka kalian baca di materi bab awal-awal di kelas 7 dulu sudah pernah ada pembahasan tentang unsur ya. Kalau Pak Chandra punya unsur besi ya, lambangnya Fe dari kata ferum, maka atomnya juga atom besi. Oke. Kalau Pak Chandra punyanya atom unsur AO emas,
maka atomnya juga atom emas. Kalau Pak Chandra punyanya atom ya, punyanya atom karbon C, unsur karbon, maka atomnya juga atom karbon. Nilai unsur, kalian pelajari lagi, unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana. Dia tidak bereaksi atau bersenyawa dengan unsur lain yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Itulah yang dinamakan dengan unsur. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang sama. Jadi, kalau unsurnya besi, atomnya juga besi, akih cilik-cilik membentuk unsur. Ya, kalau unsurnya karbon tadi, maka atomnya kecil-kecil menyusun unsur karbon, atom karbon. Itulah yang dinamakan dengan atom. Yes. Oke, untuk yang selanjutnya ada molekul. Nah, molekul ini bisa diartikan sebagai apa, Pak? Nah, Pak Chandra berikan ilustrasi. Kalau tadi Pak Chandra punya besi, ya, unsur besi punya atom besi, ya kan, Fe. Ini adalah atom, ya, atom unsur. Oke. Kalau Pak Chandra punya hidrogen, ya, ini adalah unsur, ya, unsur. Kemudian partikel terkecilnya adalah atom unsur. Ya. Namun kalian perhatikan, kalau Pak Chandra punya H, ada angka 2 di sini. Oke. Ada H, namun ada angka 2-nya di sini. Maka artinya bahwa di sini punya, ya, artinya sebenarnya ada 2 atom H yang saling berikatan. Berikatan gimana, Pak? Nah, kalau atom H yang ini adalah H yang jomblo, maka H yang punya angka 2 ini adalah H yang tidak jomblo, punya pasangan. Jadi H yang ada angkanya, baik itu angka 2, angka 3, misalkan nanti kalian menemukan ada O2, ya, maka di sini artinya O-nya itu ada 2 yang saling berikatan, dan seterusnya. Berikatannya bagaimana, Pak? Nanti akan kita bahas di subbab yang selanjutnya, bagaimana atom-atom itu berikatan. Kembali ke molekul tadi. Nah, lalu molekul itu apa, Pak? Ada berikan ilustrasi tadi. Kalau Pak Chandra punya atom H, maka ini adalah atom. Kalau ada unsur H, hidrogen, maka partikel terkecilnya adalah atom. Kalau HH, ya, ada H2 atau HH, ya. Kalau ada 2 unsur H, maka inilah yang disebut dengan molekul. Sudah ada gambaran? Jadi kalau 1 itu atom, kalau 2 itu molekul. Kalau Pak Chandra punya O3 misalnya, maka ini artinya kita punya O sebanyak 3. Yang ini juga disebut dengan molekul. Pak Chandra punya Fe, ya, ini adalah molekul jika berikatan dengan Fe yang lain. Gitu, guys. Gampang. Nah, molekul sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang namanya molekul. Nah, molekul sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang dinamakan molekul unsur, ada yang dinamakan molekul senyawa. Ya, ada yang dinamakan molekul unsur, ada yang dinamakan molekul senyawa. It's easy peasy, jangan bingung ya. Molekul unsur artinya apa, Pak? Molekul unsur itu molekul yang tersusun atas unsur-unsur, atom-atom unsur yang sama. Pak Chandra sudah berikan contoh tadi, ada H2. Ini artinya molekul unsur. Ada O2, ada N3 misalkan, ada C,
yang berikatan dengan C lainnya, maka ini adalah atom unsur. Kalau senyawa bagaimana Pak? Senyawa, kalau tadi unsur itu adalah molekul atom yang sama, maka senyawa itu adalah molekul yang tersusun atas atom-atom yang berbeda jenis atau berasal dari unsur yang berbeda. Contohnya apa Pak? Karbon dioksida, artinya ada satu atom C, ya. Di sini ada satu atom C dan dua atom O. Contoh lagi Pak, ada contoh lagi H2O yang dekat-dekat dengan kita dulu. Ada air, karbon dioksida, ada air, maka H2O ini artinya ada dua atom H dan satu atom O. This is molekul senyawa. Nah, kalian cermati pada layar kalian seperti apa perbedaannya, ya. Contoh lain Pak, ada besi berkarat Fe yang berikatan dengan, saya bersihkan dulu. Ada contoh lain, ya, ada contoh lain misalkan Fe2O3. Ini artinya ada dua molekul Fe, ya, Fe dengan Fe berikatan dengan O yang sejumlah 3 ini, maka dinamakan dengan molekul senyawa. Itu ya. Jadi ada partikel materi tadi, yang pertama atom, yang kedua ada molekul, dibedakan menjadi dua, ada molekul unsur, yang kedua adalah molekul senyawa. Senyawa ini diingatkan lagi dulu, pasti sudah pernah harusnya. Ada unsur, ada senyawa. Ya, perbedaannya apa Pak tadi? Bahwa unsur itu tersusun atau molekul unsur itu adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis. Gampangnya seperti itu, ada H2, ada O2, ada Cl2 dan seterusnya. Sedangkan senyawa adalah molekul senyawa adalah molekul yang tersusun dari atom-atom yang berbeda jenis. Gitu ya. Gampang? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada yang ketiga, ion. Ion itu apa Pak? Nah, ion ini karena tadi di bagian molekul itu kita punya dua jenis, yaitu molekul senyawa dan juga molekul unsur, maka ion ini adalah molekul-molekul tadi yang kehilangan elektron atau menerima elektron. Loh, kok iso Pak? Kok bisa? Kok saged elektron itu pindah dari satu atom ke yang lain? Bentar Pak, elektron itu apa toh? Nah, pada bahasan selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu elektron, apa itu neutron. Nanti kalian juga akan tahu apa itu inti atom, dan sebagainya. Akan ada di materi partikel penyusun atom atau subpartikel atom. Nah, sedikit perkenalan dengan ion ini. Ion ini adalah molekul atau atom, ya, bisa atom, bisa molekul yang kehilangan atau menerima elektron. Oke ya, saya ulangi, ion ini adalah atom atau molekul yang kehilangan atau menerima elektron. Contoh Pak. Oke ya, contohnya ada, saya tulis dulu, molekul bisa atom, molekul atau atom yang kehilangan atau menerima elektron. Contoh Pak, atomnya dulu. Maka kalau hidrogen, ya, kalau Pak tidak punya atom hidrogen kehilangan satu elektron, maka sifatnya menjadi positif sehingga menghasilkan satu muatan positif, H+, ya, dinamakan dengan ion hidrogen. Kalau Pak Chandra punya atom
oksigen, ya, kemudian dia kehilangan 2 elektron, maka dia menjadi menangkap 2 elektron, maka oksigen akan menjadi ion oksigen. Ya, kita ulangi. Tadi kalau hidrogen melepaskan atau kehilangan 1 elektron, maka hidrogen menjadi positif 1 karena kehilangan 1. Kehilangan kok malah jadi positif, Pak? Kita akan bahas itu di bab yang selanjutnya. Nah, kalau oksigen menerima 2 elektron, maka jadi 2 negatif. Menerima malah jadi negatif. Kenapa demikian? Pak Chandra kasih clue sedikit bahwa elektron memiliki sifat negatif. Artinya kalau sesuatu yang negatif itu kalian berikan kepada orang, maka orang tersebut juga akan semakin negatif. Sebaliknya, kalau kita kehilangan sesuatu yang negatif, diri kita akan jadi positif. Gitu ya. Contoh lain, Pak. Siap. Ya. Contoh lainnya seperti apa? Kalau Pak Chandra punya yang molekul, kalau Pak Chandra punya cuka dan kehilangan pasangannya, ya, banyak sekali. CH3COO-, ada SO4 2-, ya, ada CO3-, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Asal kalian menemukan tanda positif atau negatif, ya, pada ulangi, asal kalian menemukan tanda positif atau negatif pada sebuah senyawa, molekul senyawa ataupun atom ataupun molekul unsur, bisa dipastikan bahwa dia adalah ion. Oke. Jadi kalau kalian lihat iklan-iklan minuman isotonik mengandung ion, mengganti cairan tubuh yang hilang, maka sebetulnya isinya adalah ion-ion semacam ini, atau molekul atau atom yang punya muatan positif maupun negatif. Begitu, guys. Pesan Mbak Cara, ya, kalian pelajari dulu dengan baik, pahamkan betul apa itu partikel materi, mulai dari tadi atom, kemudian ion, dan juga molekul. Kalian pahamkan betul-betul di materi yang selanjutnya, di video yang selanjutnya. Pak Cara akan sampaikan materi tentang partikel penyusun atom dan bagaimana konfigurasi elektron itu diperoleh. Gitu, nggih. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa segera melaksanakan pembelajaran yang normal, karena Pak Cara sendiri juga sangat tidak nyaman dengan pembelajaran jarak jauh semacam ini. Tidak bisa bertemu langsung dengan kalian, tidak bisa melihat senyum kalian, keisengan kalian, dan sebagainya. Ya, jaga kesehatan. Sekian video pembelajaran dari Pak Cara, mudah-mudahan membantu kalian dalam belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.